Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Shalom saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Kejadian pasal yang ketiga ayat 12, berbunyi demikian. Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku memakannya. Saudara-saudara sekalian, pernahkah kita mendengar kalimat seperti ini? Wah, aku telat nih karena macet. Aku marah karena dia yang mulai duluan. Aku gagal karena orang lain gak mendukungku. Saudara sekalian, sejak kita kecil kita belajar satu seni kehidupan, yaitu mencari alasan untuk menyalahkan orang lain. Nah, seperti perikop yang kita baca barusan tadi, ketika Adam jatuh dalam dosa, reaksinya bukan mengaku bersalah, tetapi membenarkan diri sendiri. Katanya, bukan aku yang salah, tetapi perempuan itu. Bahkan lebih jauh lagi, dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Pernyataan ini seolah-olah Tuhan juga ikut bersalah. Nah, saudara sekalian, mengapa manusia sulit untuk mengakui kesalahan? Ada beberapa hal. Yang pertama, karena kita ingin terlihat baik. Yang kedua, karena kita takut dengan konsekuensi dosa yang kita perbuat. Yang ketiga, karena kita lebih memilih mencari kambing hitam daripada kita bertobat dari dosa-dosa kita. Padahal saudara sekalian, menyalahkan orang lain tidak akan menghapus kesalahan kita. Justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan. So, sekalian, self-justification, yaitu membenarkan diri sendiri adalah sebuah dosa di mata Tuhan. Bukan hanya berbohong kepada orang lain, tetapi juga menipu diri sendiri. So, sekalian, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Daud mengakui dosa-dosanya di dalam Mazmur nomor 51 ayat 4. Di sana dikatakan bahwa terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. So, sekalian, dalam bacaan ini Daud tidak mencari alasan. Dia tidak berkata itu karena Batsyeba mandi di tempat terbuka sehingga aku melihatnya. Tidak. Tetapi sebaliknya ia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan ia bertobat, mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Sekalian, Yesus datang bukan untuk orang yang merasa benar, tapi Yesus datang untuk mereka yang sadar akan dosanya dan ingin bertobat. Kabar baik di hadapan kita adalah kita tidak perlu membela diri kita di hadapan Tuhan, karena Yesus telah menanggung dosa-dosa kita. Kita tidak perlu menyalahkan orang lain, karena anugerahnya cukup untuk memulihkan kita. Sekalian, mari hari ini kita belajar untuk kita bisa mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan jujur. Dan mari kita berhenti mencari alasan atau menyalahkan orang lain. Dan kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Kita terbuka, kita mengakui dosa-dosa kita, kesalahan kita, dan meminta ampun daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampuni kami jika kami sering membenarkan diri kami sendiri. Ampuni kami jika kami lebih sering menyalahkan orang lain daripada mengintrospeksi diri kami. Ajari kami ya Tuhan, untuk dengan rendah hati terbuka di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dan ajar kami Tuhan hidup di dalam anugerah Tuhan. Tuhan yang senantiasa membentuk, Tuhan yang memberikan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.